Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhat thullab, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan usaha kita ini termasuk amal soleh kita, yaitu thalabul ilmi, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa ikhlas dalam beramal, tidak riya, tidak sum'ah, ataupun untuk tujuan duniawi. Kita duduk di sini thalabul ilmi lillahi ta'ala. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab qaulullah ta'ala, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu dalam agama kalian. Dan dalil terakhir yang kita baca dalam bab ini yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari berbuat ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian, yaitu umat sebelum kalian, dari umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad, al-ghulu, yaitu al-ghulu. Jadi dari berdasarkan hadis ini, di antara sebab kebinasaan umat-umat sebelum umat Muhammad adalah ghulu. Berlebih-lebihan secara khusus, di antara ghulunya ghulu kepada orang-orang soleh. Ayyuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan dari apa yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, membagi manusia dalam ibadah, aqsamun nasi fil ibadah, manusia dalam dibagi dalam perkara ibadah. Ada yang ghulu, ada yang tafrid, meremehkan, dan ada yang mutawassit, pertengahan. Dan yang pertengahan inilah yang dianjurkan. Adapun ghulu dalam ibadah, berlebihan dalam ibadah dilarang, demikian pula meremehkan ibadah. Kemudian Syekh Utsaimin juga menyebutkan ghulu itu macamnya banyak. Yang pertama, ghulu dalam masalah akidah. Syekh Utsaimin menyebutkan contoh tentang ahlul kalam yang mereka ghulu dalam masalah asma, dalam masalah sifat-sifat Allah. Ada yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ada yang menafikan sifat-sifat Allah. Yang pertengahan adalah yang menetapkan sifat-sifat Allah tersebut tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menafikan sifat-sifat Allah tersebut atau mentaktil sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian contoh ghulu dalam ibadah. Contoh ghulu dalam ibadah apa yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin? Kemarin Syekh Utsaimin menyebutkan ghulunya Khawarij dan Mu'tazilah dalam masalah dosa besar. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia. Kemudian Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar fi manzilatin bain manzilatain, di satu tempat di antara dua tempat, tidak kafir dan tidak muslim, pelaku dosa besar bagi kaum Mu'tazilah. Adapun mereka menghukumi pelaku dosa besar di akhirat kekal dalam neraka. Kebalikan mereka siapa? Murji'ah, yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar imannya seperti imannya para malaikat, seperti imannya Jibril, seperti imannya para malaikat, seperti imannya para nabi dan rasul. Ini masalah, ini meremehkan dalam masalah iman. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar dia adalah seorang muslim
atau seorang mukmin naqisul iman, imannya kurang. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan iman yaitu apa? Tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarih. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Bisa bertambah keimanan itu dengan ketaatan, dan iman itu bisa berkurang dengan dosa-dosa. Ini definisi tentang iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ghulu dalam ibadah. Ghulu dalam ibadah sudah, ghulu dalam muamalat. Kemarin apa? Saya memberikan contoh apa? Ghulunya kaum sufi dalam masalah zuhud sampai mereka mengharamkan perkara-perkara mubah yang dilakukan oleh manusia. Itu ghulu bagi kaum sufi yang wajib adalah zuhud di dunia, sehingga sampai mereka mengharamkan perkara-perkara mubah. Kebalikannya, ada orang yang menerjang segala perkara dalam muamalah. Halal haram disikat, yang penting kaya, yang penting untung, yang penting ekonomi kuat. Segala muamalat yang haram pun dikerjakan. Nah, ini namanya meremehkan dalam muamalat. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, perkara mubah ya dibolehkan, yang haram ya dilarang. Ini pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah antara zuhudnya kaum sufi dan antara orang-orang yang mengatakan serba boleh, yang penting menguntungkan, yang penting kaya, yang penting ekonomi kuat. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah ghulu dalam adat. Ghulu dalam adat ini Syekh Utsaimin memberikan kaidah tapi tidak ada contohnya. Ini agak sulit memberikan contoh ini. Syekh Utsaimin mengatakan, idza kanat hadhil adah yukhsha anna al-insana idza tahawwala anha intaqala min at-tahawuli fil adah ila at-tahawuli fil ibadah fa hadza la haraj. Syekh Utsaimin mengatakan, apabila adat itu ditakutkan bahwasanya seseorang apabila berpindah dari adat ini berpindah kepada adat yang lain yang menyebabkan tahawul ilal ibadah, menyebabkan berubahnya adat itu menjadi ibadat, maka tidak mengapa orang berpegang dengan adat tersebut, karena adat itu bisa membawa kepada ibadah. Wala yatahawwal ila adatin jadidah, dan tidak berubah kepada adat yang baru. Ini tidak mengapa. Adapun apabila ghulu dalam ibadah bisa menghalangimu dari berubah kepada adat yang baru, yang mana adat baru ini bermanfaat, lebih bermanfaat daripada adat yang pertama, fahadha minal ghulu manhi anhu. Ini ghulu yang dilarang. Cuman sayangnya Syekh Utsaimin tidak memberikan contoh sehingga sangat sulit untuk memahaminya. Ini kaidah yang dibikin oleh, atau contoh contoh yang disebutkan Syekh Utsaimin ini seperti kaidah umum gitu kan. Cuman sayangnya Syekh Utsaimin di sini tidak memberikan contoh sehingga bisa mendekatkan kepada pemahaman. Seandainya seseorang itu berpegang dengan adatnya dalam suatu perkara baru yang lebih baik daripada adat yang dia ada padanya sekarang, naqulu hadza fil haqiqah ghalin, pada hakikatnya orang ini hulu dan berlebihan dalam adat. Sekali lagi Syekh Utsaimin tidak memberikan contoh sehingga kita sangat kesulitan memahami kaidah ini dalam masalah hulu dalam adat. Jadi di sana ada ghulu dalam masalah adat.
Atau kalau saya bisa berkata, hulu dalam adat, apabila hulu itu menyebabkan seseorang itu meninggalkan amalan wajib, maka ini dilarang. Sedangkan adat yang boleh adalah adat yang tidak menyebabkan seseorang meninggalkan amalan wajib, gitu kan. Itu mungkin contoh gampang untuk memahami dalam masalah hulu. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil terakhir dalam bab ini. Setelah dalil terakhir ini kita akan membaca fawaid atau masail dalam bab ini. Dalil terakhir yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wali Muslimin an Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha salasan. Rasulullah mengucapkannya 3 kali, halakal mutanatti'un, celakalah atau binasalah mutanatti'un, orang yang berlebihan. Kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin. Mutanatti' huwal muta'ammiq muta'aqqir mutasyaddiq sawa'un kana fil kalami aw fil af'al, yaitu orang yang berlebihan mendalami perkataan, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Artinya berlebihan, intinya berlebihan. Tanattu artinya berlebihan baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Fa huwa halikun hatta walau kana dzalika fil aqwali al mu'tadah. Dia akan binasa sampai kalau hal itu dalam perkataan yang umum. Sebagian orang, kata Syekh Utsaimin, di atas kondisi ini sampai sebagian orang di samping dia tanatuk berlebihan, disertai pula dia i'jabu bin nafsi, yaitu kagum dengan dirinya sendiri. Pada umumnya demikian orang yang tanatuk. Wa rubbama yaqtarinu bil kibri. Kadang orang yang tanatuk ini, orang yang berlebihan ini diiringi dengan kesombongan. Sombong ya kita kembalikan kepada makna sombong secara syar'i. Apa makna sombong secara syar'i? Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan, merendahkan manusia. Jadi di samping dia tanatuk, dia juga kibr. Kamu mendapati dia kalau dia berbicara dengan hidungnya. Meremehkan. Fatusallim alaihi fatasma roda minal anfi. Kamu mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum. Dia jawabnya, salam. Sombong. Atau meremehkan manusia. Wa tanattu bil af'al kadzalika aidan qad yu'addi ilal ijab au ilal kibr. Demikian pula berlebihan dalam perbuatan kadang juga bisa membawa kepada kagum dengan dirinya sendiri atau kepada sombong. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang yang tanattu', yaitu orang yang berlebihan. Syekh Utsaimin mengatakan tanattu' juga masuk dalam masalah-masalah agama yang menyerupai hulu. Dan ini juga termasuk sebab-sebab kebinasaan. Dari hadis-hadis yang telah lalu, semuanya menunjukkan bahwasanya hulu diharamkan dalam Islam. Dan itu menjadi sebab kebinasaan, menjadi sebab kehancuran. Yang wajib hendaknya seorang hamba itu berjalan dalam menjalani agama ini
di jalan yang pertengahan, tidak hulu dan tidak tafrid, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Sebagaimana umat ini disifati dengan ummatun wasat, umat yang pertengahan, maka hendaknya seorang muslim memiliki sifat pertengahan, tidak hulu dan tidak meremehkan dalam perkara agama. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir dalil yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berikutnya kita akan membaca masail dalam bab ini. Al-masalah ula anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam. Sesungguhnya orang yang memahami bab ini, bab ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab jangan ghulu dalam agama kalian. Dan dua bab setelah bab ini, maka akan jelas bagi dia akan asingnya Islam. Wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al-ujba. Dan dia akan melihat maha kuasanya Allah dalam membolak-balikkan hati manusia. Sehingga dia merasa kagum, merasa heran. Alangkah mudahnya Allah membolak-balikkan hati manusia. Kemudian kita sampaikan perkataan Syekh Utsaimin dalam mensyarah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Sesungguhnya siapa yang memahami bab ini, yaitu bab dari tafsir firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan dua bab setelahnya, maka dia akan tahu, akan jelas, akan gamblang bagi dia akan asingnya agama Islam. Dan ini perkataan yang benar. Sesungguhnya Islam itu terbangun di atas tauhid al-khalis, kemurnian tauhid. Jadi Islam terbangun di atas kemurnian tauhid. Dan kemurnian tauhid itu dianggap asing. Berapa banyak di negeri-negeri Islam kamu mendapati orang-orang yang hulu terhadap orang-orang yang soleh di kuburan mereka. Jadi orang-orang itu hulu terhadap orang-orang soleh yang telah meninggal dunia di kuburan orang-orang soleh tersebut. Tidak ada satu negeri Muslim kecuali di situ ada kuburan yang orang-orang berbuat hulu di situ. Kadang kuburan itu bisa jadi bukan kuburan orang soleh. Bisa jadi kuburan itu tidak benar. Contohnya kuburan Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh di Karbala. Yang orang Syiah memperingati terbunuhnya Husain dengan mereka melakukan memukul-mukul diri, menusuk-nusuk diri, mencambuk-cambuk diri sampai berdarah-darah. Nah, ini termasuk niyahah, meratapi kematian Husain. Kamu pergi ke Irak, kamu akan mendapati kuburan Husain di Irak. Karbala itu di Irak ya itu loh. Kemudian kamu pergi ke Syam, kamu juga akan mendapati kuburan Husain. Kalau Irak mungkin masih bisa masuk akal karena Karbala di Irak dan Husain mati di Karbala, dibunuh di Karbala. Adapun di Syam masih ada kemungkinan kalau kuburan Husain di Syam. Kenapa? Ketika Husain mati, kepalanya dipenggal, diambil, diperlihatkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nih kepalanya Husain. Kalau kepalanya dikubur di Syam, ada kemungkinan masih masuk akal gitu kan. Kemudian kamu datang ke Mesir, kamu akan mendapati kuburan Husain yang lain. Kok bisa ada di Mesir? Kemudian kamu datang ke Maghrib, yaitu Maroko, di sana juga ada kuburan Husain. Kok bisa? Satu orang kuburannya 4 ya kan?
apakah tubuhnya Husain dipotong-potong kemudian dibagi 4? Maka ini tidak benar. Maka ini tidak benar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innahu tabayyana laka ghurbatul Islam fil muslimin. Jelas bagimu keasingan Islam di kalangan kaum muslimin. Walaysal Islam huwal amalu mutadhamminu lisyirik. Islam itu tidak ada amalan yang mengandung kesyirikan. Lah kok banyak orang yang mengagungkan kuburan sehingga terjerumus sebagian orang itu kepada perbuatan-perbuatan syirik pada kuburan orang-orang soleh tersebut. Ada orang yang sakit, dia pergi ke Mesir, orang Saudi sakit, pergi ke Mesir untuk berobat. Dia bertemu atau diajak ngobrol dengan orang Mesir dan mengatakan, di Mesir ini kami punya kuburan Husain. Di Mesir ini kami punya kuburan Husain. Dan orang Mesir ini berkata kepada orang yang sakit ini, pergilah ke kuburan Husain dan mintalah kesembuhan kepada Husain. Maka apa kata orang Saudi ini? Kenapa aku datang ke kuburan Husain? Di kami di Saudi ada kuburan kakeknya Husain dan kami nggak datang ke kakeknya Husain. Ini perkataan yang akidahnya kuat ya. Perkataan orang yang akidahnya kuat. Nggak mau minta kepada makhluk, apalagi yang telah meninggal dunia. Mintanya itu ya kepada Allah. Doa itu kepada Allah, bukan kepada kuburan orang yang telah mati. Walaupun dia orang soleh. Husain adalah cucu Rasulullah dan Rasulullah adalah nabi kakeknya. Lebih utama mana antara Husain dan Nabi Muhammad? Jelas lebih utama Nabi Muhammad. Kami di Saudi nggak ada orang yang doa minta-minta kepada kuburan Nabi, nggak ada. Apalagi kita minta kepada cucunya Nabi, ya nggak mungkin. Tauhid ya tuh, tauhidnya kuat. Tauhidnya penduduk Saudi sangat kuat. Kenapa? Karena mereka dididik para ulama ahlu tauhid. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, sesungguhnya Jazirah Arabia sebelum dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di Jazirah Arabia ini sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah bersama Ibnu Saud sehingga menguasai Saudi seluruhnya. Sebelumnya kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini berkongsi dengan Ibnu Saud. Yang Ibnu Saud itu memiliki imarah, kekuasaan di Riyadh. Di Riyadh itu di Riyadh saja. Kemudian Ibnu Saud ini memperluas wilayah, menaklukkan kabilah-kabilah di seluruh Jazirah Arabia. Di samping menaklukkan wilayah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai ulamanya mendakwai umatnya, penduduk-penduduk wilayah yang telah dikuasai Ibnu Saud ini, diajarkan kepada mereka tauhid. Sehingga tersebar tauhid itu di seluruh wilayah yang dikuasai Ibnu Saud. Sebelum itu Saudi itu banyak kuburan-kuburan yang diagungkan. Kalau ada kuburan orang soleh dibikin kubah, di atasnya dibangun bangunan, diberi kubah, orang-orang berdatangan berdoa kepada orang soleh tersebut. Namun dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki melalui lisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menyebarkan tauhid di negara atau di kerajaan Arab Saudi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memerintahkan dengan kekuatan pemerintah untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya kubah,
yang diagungkan, dikeramatkan, dan orang-orang berdatangan untuk meminta-minta di kuburan tersebut. Sehingga negaranya menjadi negara tauhid walhamdulillah. Tidak ada kamu mendapati di wilayah Saudi kuburan yang dikeramatkan, kuburan yang diagungkan, kuburan yang orang-orang berdatangan untuk meminta kepada orang yang dikubur di situ. Sampai Rasulullah pun kuburannya tidak ada yang berbuat semacam itu. Karena siang malam dijaga oleh para petugasnya, jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang bisa merusak akidah, terutama berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalian ziarah kubur di kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, di situ ada petugasnya. Di situ hanya dibolehkan mengucapkan salam kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Sudah langsung lewat. Enggak boleh kamu berdiam di situ untuk berdoa, enggak boleh. Pasti kamu disuruh keluar, jalan-jalan untuk keluar. Kenapa? Karena mereka sangat menjaga tauhid. Orang-orang yang ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ayatullah rahimani wa rahimakumullah, al-masalah tsaniyah ma'rifatu awali syirkin hadasa fil ardi. Mengetahui syirik pertama yang terjadi di muka bumi, kana bi syubhatis salihin. Sebabnya adalah adanya syubhat terhadap orang-orang soleh. Karena patung-patung yang dibuat untuk mengagungkan orang-orang soleh tersebut di zaman Nabi Nuh, itu awalnya untuk mengagungkan, untuk mengenang. Tapi setelah berlalunya waktu, berlalunya zaman, orang-orang pertama yang membuat patung tersebut telah meninggal dunia, wa nusyal ilmu, dan ilmu dilupakan. Maka kaum Nabi Nuh mulai menyembah patung-patung orang soleh tersebut. Sebabnya apa? Hulu fis solihin. Sikap hulu, berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, sampai membawa mereka mengikuti bisikan setan untuk menyembah orang-orang soleh tersebut. Maka dari ini kita mengetahui perlunya kita berhati-hati dari sikap hulu kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Al-masalah salisah, mengetahui sesuatu yang pertama yang menyebabkan dirubahnya agama para nabi dan sebab hal itu, bersamaan dengan mengetahui bahwasanya Allah mengutus para rasul tersebut. Jadi ayatullah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya sesuatu yang pertama yang menyebabkan dirubahnya agama para nabi huwa asyirku. Dan syirik itu terjadi karena hulu terhadap orang-orang soleh. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersamaan dengan mengetahui bahwasanya Allah mengutus mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kana nasu ummatan wahidah, dahulu manusia itu umat yang satu, semuanya mentauhidkan Allah. Faba'asallahu nabiyyin, lalu Allah mengutus para nabi, mubasyirina wa mundhirin, yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Makna ayat ini bahwasanya mereka dahulu atau semua manusia itu di atas satu umat, yaitu di atas tauhid. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Kenapa berselisih? Ada di antara mereka yang berbuat syirik. Maka Allah mengutus para nabi yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Allah juga menurunkan kitabnya bersama para rasul tersebut untuk menghukumi di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Dan inilah syirik pertama yang terjadi di anak Adam, yaitu syirik yang terjadi di masa atau di umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Itulah syirik yang pertama kali terjadi
di anak turunnya Adam. Sebagaimana yang telah lalu kita sampaikan bahwasanya jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 abad. Jadi selama 10 abad ini sampai masa di zaman Nabi Nuh, umat itu di atas tauhid. Kemudian baru di zaman umat Nabi Nuh ini mereka berbuat syirik karena ghulu kepada orang-orang soleh, maka Allah mengutus Nuh awwalur rusul, rasul pertama yang Allah utus kepada umat manusia yang mengajak kembali kepada tauhid. Yang keempat, al-masalah rabi'ah, qabulul bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha. Masalah keempat, diterimanya bid'ah bersamaan bahwasanya syariat dan fitrah itu menolak adanya bid'ah. Apa makna perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini? Diterimanya bid'ah, yaitu jiwa-jiwa manusia itu menerima bid'ah, bukan karena bid'ah itu disyariatkan. Bahkan syariat menolaknya, enggak boleh ada bid'ah. Demikian pula fitrah-fitrahnya manusia itu menolak adanya bid'ah. Karena fitrah yang selamat dijadikan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrahnya manusia yang selamat itu ditakdirkan atau ditetapkan untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada syirik dan tidak menerima kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkan wajahmu untuk agama yang lurus, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah ini. Jadi fitrahnya manusia di atas agama yang lurus, di atas akidah yang sahihah, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah manusia yang benar, fitrah manusia yang selamat, fitrah manusia yang belum dirusak oleh bisikan-bisikan setan, belum dirusak dengan perhiasan-perhiasan setan. Karena setan itu menghias-hiasi setiap perkara mungkar, sehingga ada manusia yang terseret kepada perbuatan-perbuatan mungkar tersebut, diantaranya ya berbuat syirik. Jadi fitrah yang selamat tidak akan menerima syariat kecuali dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syariat yang datangnya dari manusia itu syariat bid'ah, enggak sesuai dengan fitrahnya manusia. Kemudian masalah yang kelima, anna sababa dzalika kullahu mazzul haqqi bil batil. Sebab semua ini, yaitu sebab terjadinya kesyirikan pertama kali di antara umat manusia, mazzul haqqi bil batil, mencampur kebenaran dengan kebatilan. Yang pertama, mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ini kan kebenaran, mencintai orang soleh kan benar ya kan. Yang kedua, perbuatan manusia dari para ulama yang perbuatan itu mereka menginginkan kebaikan, kemudian orang yang datang setelah mereka menyangka bahwasanya mereka menginginkan selain kebaikan itu gitu kan. Nah ini tercampurnya kebenaran dengan kebatilan. Yang pertama sebabnya, sebab mencampur kebenaran dengan kebatilan adalah yang pertama mencintai orang-orang soleh. Ketika mereka mencintai orang soleh, kemudian terbersit untuk membuat patung-patung mereka. Alasannya cinta. Kemudian yang kedua, para ulama, ahlul ilmi, ahlul din, mereka menginginkan dengan cinta ini kebaikan.
Yaitu apa? Ketika mereka melihat patung orang-orang soleh ini, muncul rasa semangat ibadah sebagaimana yang diajarkan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia itu. Akan tapi orang-orang yang datang setelah orang-orang yang membuat patung ini meninggal dunia, orang-orang yang datang setelah mereka menginginkan keburukan, bukan menginginkan kebaikan yang diinginkan oleh orang-orang yang membuat patung ini. Keburukannya apa? Ya tadi, terjatuh dalam kesyirikan dengan menyembah. Di antara bentuk penyembahannya, berdoa, memohon kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Karena doa itu ibadah, nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Doa ya kepada Allah, bukan kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Sebagian orang yang berdoa kepada selain Allah dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, alasannya adalah bertawasul. Tawasul artinya apa? Menjadikan antara dirinya dengan Allah wasilah, sarana. Jadi orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia itu dijadikan sarana untuk menjadi penghubung antara dirinya dengan Allah. Padahal syariat tidak ada yang mengajarkan demikian. Nah, ini kesesatan mereka di situ. Akhirnya mereka berdoa kepada orang-orang soleh tersebut di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terjatuh dalam syirik doa karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam syariat ini mudah, cukup kita langsung berdoa kepada Allah, nggak usah perlu pakai perantara. Mereka menyamakan Allah dengan raja-raja di dunia. Kalau ada orang yang ingin bertemu menghadap raja di dunia, harus melalui pengawalnya, orang terdekatnya, ajudannya. Padahal Allah tidak demikian. Padahal Allah tidak demikian. Ayuhal ikhwan, ayuhal ikhwah, ayuhat tulab rahimani wa rahimakumullah. Masih panjang penjelasan Syekh Utsaimin berkaitan dengan al-masalah al-khamisah ini. Berhubung waktu sudah menunjukkan dikumandangkan azan, maka kita akhiri taklim pada malam hari ini dan kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.